Berapa total bis Mahendra Trans yang sudah beroperasi sekarang? Udah cukup 8 dulu mas, 8 ini jadi semua kita stabilin, ntar Oktober akhir atau November baru kita cari lagi buat genepin. Kan target gue sampai akhir tahun itu 14 sampai 16 nih. Mas kalau stiker PT belum pasang, alhamdulillah nih BPKB lagi gue mutasi semua. PT-nya kan masih ngegantung di PT Sugeng Rahayu, Gapura Rahayu. Makanya gue pasang dulu, lagi proses mutasi. Nyabutnya kurang lebih 2-3 minggu, masukinnya 2-3 minggu juga, paling 2 bulan. Daripada gue pasang PT Mahendra tapi tulisannya masih STNK-nya masih Gapuraning, layang GR nggak jadi, kan udah diambil 2. Emang 01 bukan GR. 001 orang main masukin dia. Kemarin gue udah bilang sama Dikin, maaf ya, gue nggak bisa ngebeliin lu bis baru-baru. Ya bis-bis tua ini tolong dirawat, anggap bis lu sendiri. Gue bilang, siap mas, ntar saya modalin. Amin. Alhamdulillah mas, punya teman-teman kerja yang jiwa militansinya kuat, punya rasa memiliki sama perusahaan. Gue mah nggak malu mas, emang kuatnya belinya tahun segitu, ya kan? Ya walaupun gue dengan mata berkaca-kaca ngomong sama mereka, karena gue pengen memberikan mereka yang terbaik mas. Cuman mampu gue segitu. Kan Bang Ishak sudah keluar dari lapas, apakah Bang Ishak bakal diajak gabung Mas Rian? Ishak itu gue pengen hidupin angkringannya dulu mas. Kemarin kan habis ketemu sama kita pengen dia fokus sama keluarganya dulu lah. Angkringannya dibangun lagi dulu, terus udah gitu dia temenin dulu. Ntar kalau udah jalan, angkringannya bisa ditinggal, dia bisa ikut kita gitu. Jadi gue pengen dia ngelampiasin rasa rindunya dulu ke keluarganya, sambil ngebangun ulang kafenya dia, angkringannya dia. Kan butuh modal juga. Ntar gue modalin. Kan Mas Rian mau nyalek. Gagasan Mas Rian untuk transportasi. Untuk sebuah wilayah apa mas? Mas, kalau gue berbicara tentang transportasi, skala gue udah nasional mas. Nggak cuma untuk wilayah. Komunitas dari RT, RW. Perjuangan gue buat transportasi itu skalanya nasional, bukan wilayah lagi. Gue belum bisa ngomong banyak mas. Yang pasti gue bakal berjuang untuk transportasi, pasti. Buat yang gue tahu aja dan gue cintai dari kecil. Tapi bentuknya kayak gimana? Ini kan udah gue mulai dengan rencana gue mau bikin asosiasi kopi panas itu. Asosiasi kopi panas nggak ada hubungannya sama pemilu mas. Itu murni karena kebenaran gue sejak ya kumpul-kumpul sama orang-orang gede itu jadi punya jaringan ke atas. Jadi gue pengen gunain jaringan itu untuk mensejahterakan rekan-rekan gue di darat. Jujur aja di darat untuk sementara ini. Paling bentuknya juga habis pemilu ntar. Gue berusaha kayak gini juga demi MTI mas. Demi MTI juga. Nggak ada saat ini, nggak ada satupun perjuangan nih, walaupun kedai Mahendra yang lagi gue bikin di depan ini tujuan akhirnya ke MTI. Jadi nggak ada satupun hal yang gue lakukan saat ini yang nggak untuk MTI mas, dan untuk kalian benernya, paham ya? Jadi jangan terlalu berpikir buruk tentang gue. Hati gue ikhlas tulus. Mau jadi apapun juga mas, gue tetap akan jadi diri gue sendiri di hadapan kalian, di hadapan siapapun. Gue bukan orang yang bisa jadi orang lain gitu, buat mencitrakan diri sendiri nggak bisa. Gue orangnya terlalu jujur mas. Saking jujurnya gue sampai nggak punya apa-apa. Kalau misal kita lamar kerja di Mas Rian, apakah riwayat hidup diutamakan? Nggak masalah tentang lu siapa, kan kita nggak berbicara tentang masa lalu orang mas. Nggak ada orang yang bisa ngerubah masa lalu mas. Mau lu mantan narapidana, mau lu mantan maaf ya penjahat kayak pelacur kayak ibaratnya, nggak ada yang bisa ngebahas masa lalu. Nggak ada yang bisa dirubah dari masa lalu, tapi masa depan bisa mas. Ketika lu ketemu sama gua, yang lu hadapkan dari diri lu itu masa depan lu, bukan masa lalu lu. Ngapain masa lalu lu bawa bangga lu? Motivasi lu buat masa depan lu. Itu yang pertama kali lu tawarkan ketika lu berhadapan dengan seorang tokoh kayak Bapak Aji Arianto ataupun Rian Mahendra. Impian lu tentang masa depan lu, perjuangan lu untuk masa depan lu, itu yang lu tawarkan mas, jangan masa lalu. Gak ada yang peduli. Nggak peduli sebanyak apapun kegagalan yang kita alami saat ini dan di saat yang akan datang. Yang terpenting itu kita nggak berbicara tentang gagalnya kita, tapi semangat kita untuk berjuang kembali, itu yang paling penting. Karena perjuangan nggak akan pernah berhenti selagi semangat untuk
bangkit itu masih ada. Iya. Dan lu percayalah, Allah tuh nggak buta. Allah pasti menghargai perjuangan kita. Setiap tetes keringat kita, setiap tetes air mata kita, setiap untayan doa kita, Allah nggak akan tutup mata sama hal itu. Cara jadi mandor yang baik gimana mas? Perlakukanlah orang lain sebagaimana lu pengen diperlakukan oleh orang lain mas. Mandor-mandor itu gue yakin pasti pernah jadi supir kan. Nah, ketika lu jadi supir, lu pengen diperlakukan seperti apa sih mas sama mandor lu? Lakukan kayak gitu.